Baku Muka TVRI kembali menjumpai Anda pemirsa, dan saya Jamal Rahman Irot. Di podcast Baku Muka kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang menjadi tamu saya kali ini, akan berbicara tentang kondisi yang saat ini menjadi kekhawatiran orang, yaitu salah satunya yaitu bencana alam, yaitu banjir. Tapi kita tidak bicara banjir secara keseluruhan. Salah satu yang menjadi momok ataupun orang takut banjir itu adalah meluapnya air sungai atau air kuala. Nah, narasumber yang kita mau hadirkan ini, dia adalah seorang pegiat lingkungan yang saat ini lebih banyak bicara tentang sumber daya air atau sungai atau kuala, orang bilang. Saya langsung menyapa Bung Denny Tarore atau orang panggil Dentar. Ya. Sehat-sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Cuaca di luar studio tadi waktu kesini? Waktu kesini agak hujan sedikit. Sedikit ya. Nah, ujang, apalagi sekarang situasi ujang. Bagaimana tuh kondisi kuala, kondisi sungai yang ada saat ini? Kalau kondisi hari ini, kalau di Manado, ya Manado. Manado itu sebenarnya kalau dia curah hujannya sedang-sedang saja atau mendekati tinggi, sebenarnya masih relatif aman. Belum mengkhawatirkan ya? Kalau Manado, yang kondisi hari ini yang menjadi kekhawatiran justru ada di sisi Manado Utara. Tapi kemudian jauh sebelum itu kan persoalan Manado sisi utara itu adalah pertama landslide, longsor. Kemudian menyempitnya badan sungai. Jadi melihat sungai dan melihat das itu cara memandangnya sebenarnya kalau sungai adalah sungai itu sendiri. Dari hulu hilir sampai muara itu sungai. Sebentar. Atau gimana? Kalau melihat das itu daerah aliran sungai itu coba orang lihat penampang daun DP belakang. DP belakang kan ada urat urat daun toh yang paling tengah. Nah, di samping kiri kanannya ada urat-urat daun yang lebih kecil. Nah, itu sebenarnya penggambaran das. Jadi kalau sungai besar itu tuh urat daun di tengah. Nah, tuh urat-urat daun yang lebih halus itu sungai-sungai yang lebih kecil atau atau bisa disebut sebagai subdas. Nah, das adalah bukan cuma sungainya. Das itu adalah kalau dari sisi atas, orang melihat das Tondano umpama. Das Tondano itu bukan cuma melulu sungainya. Das Tondano itu kalau tadi Jamal tanya soal yang mana, yang hulu, tengah, dan muara, gitu. Hulu itu kalau das Tondano dia pe hulu justru ada di Noongan, di Atep, TF. Jadi di area-area atas itu hulu, di mana air pertama kali ditangkap kemudian dialirkan ke sawah-sawah di Langowan toh. Begitu dia sampai di Langowan, dia akan pelan-pelan ke arah Kakas. Itu masih hulu. Begitu dia sampai di Tondano, di danaunya, sudah badan air yang paling besar kalau bilang Tondano, Danau Tondano. Ini membedakan konteks das, daerah aliran sungai Tondano dan Danau Tondano. Beda. Gitu. Nah, das Tondano itu salah satu hulunya adalah Danau Tondano. Gitu. Karena sumber airnya kan dari situ. Nah, gitu. Das atau daerah aliran sungai Tondano yang sampai ke Manado ada berapa? Jadi tuh kita ingin mau kasih pemahaman Pak Jamal bahwa konteks das, melihat konteks das adalah bukan melihat melulu airnya atau melulu sungainya. Tapi das adalah melihat pemukiman, melihat perkebunan, melihat pariwisata, melihat. Jadi semua itu kemudian kalau dia berlangsung normal, dia akan normal Pak das itu sendiri. Nah, sekarang orang kondisi itu dia tuh DP istilahnya ekosistem di pinggir-pinggir danau itu yang Bung Dentar sebutkan tadi itu bagaimana? Kondisi normal, setengah normal atau hampir tidak normal ini sekarang ini? Biasanya kalau orang menjelaskan sederhana,
teman-teman yang orang-orang hidrologi, umpama kita bukan ahli di hidrologi, Oh iya. tapi menjelaskan sederhana adalah DP nama siklus air. Siklus air kan dia dari air laut, dia akan menguap menjadi awan. Awan kalau dia sejenuh dia akan jatuh sebagai air hujan, toh. Gitu. Dia sampai di permukaan, dia masuk ke badan tanah dan dia menjadi sumber mata air dan seterusnya. Kalau itu berlangsung normal, itu seharusnya yang torang harus nikmati. Dia tidak normal kalau satu. Kalau dia badan air jatuh ke bumi, kemudian dia nyandak muncul sebagai mata air, berarti ada kekeringan di nama. Nah, kalau kemudian dia jatuh ke bumi, kemudian dia meluap atau melimpah, itu namanya banjir. Gitu. Nah, faktor kering dan faktor banjir itu kan DP persoalan banyak. Gitu. Ada kehilangan habitat dan seterusnya, perusakan karena pembangunan, karena pertanian, karena banyak hal. Bukan sampai cuma kemudian sungainya itu ya. Jadi bukan ketika siklus air itu berlangsung tidak normal, itu dia akan kekeringan atau akan melimpah, atau dalam hal ini adalah kebanjiran. Nah, sekarang yang berarti mempengaruhi ketidaknormalan itu kan berarti misalnya supaya tidak banjir, yang ini sependek pengetahuan saya, berarti harus ada penyangga atau pohon-pohonnya harus masih bisa menyimpan air, gitu, supaya nyandak meluap begitu air-air di sungai. Berarti sekarang ini di mana terampe daerah yang bisa diandalkan kalau begitu untuk, kan yang pasti Manado hutan tinggal di mana ini? Hutan Manado ada hutan ya? Di Manado Utara. Sepenggal. Cuma ada di sepenggal di Gunung Tumpa. Ada sepenggal sedikit itu di Kairagiweru. Dan beberapa hutan kota kecil sekali. Iya. Berarti kan itu mengkhawatirkan untuk menjadi tidak normal terhadap kemampuan untuk menyimpan air. Kira-kira begitu kita bahasa bahasa yang kemampuan menahan air. Oke, Bung Dentar, kita tahu bahwa kita juga punya beberapa informasi yang kita tahu bahwa urusan air ini atau masalah air ini kan juga adalah masalah dunia, urusan dunia, bahkan ada forum air dunia yang baru-baru yang di Bali. Gitu. Nah, ada bicara apa sebetulnya tuh? Mungkin sedikit yang sepengetahuan yang diikuti oleh Bung Dentar ini. Forum air dunia yang kemarin di Bali bulan Mei itu sebenarnya forum yang panjang selama 2 tahun sebenarnya. Itu sejak 2023 sampai 2024. Kebetulan ada 2 forum besar sebelum bulan Mei, kita juga coba ikut. Jadi diskusi yang paling alot justru ada di 2 pertemuan sebelumnya, karena dunia akan bicara soal air itu mau bikin bagaimana. Intinya adalah dunia sekarang sedang mengkhawatirkan air karena krisis iklim. Orang sekarang sedang sangat terancam. Mungkin di Manado atau Sulawesi Utara masih enak-enak, masih ada ujang. Tapi kekhawatiran global, dia bilang orang sedang akan menghadapi namanya krisis iklim, dan krisis iklim itu adalah kekeringan. Gitu. Justru kemudian, bukan banjir yang dikhawatirkan, itu kekeringan. Karena misalnya secara global. Kalau sekarang kan bukan pemanasan global bilangnya, pendidikan global. Gitu. Memang mungkin kalau pendidikan global itu dia akan mencairkan es di kutub utara atau kutub selatan. Itu akan menaikkan tinggi muka air laut menurut banyak pakar dunia. Kita mulai malim buku ini. Kalau krisis air itu adalah kekeringan, sementara yang orang hadapi sekarang adalah banjir. Nah, bagaimana mau kasih baku dapat itu dia? Jadi ada di mana itu cerita itu? Memang ternyata banjir.
memang kalau secara ini bumi kan bukan datar toh, Iya. penganut bumi bulat bahwa di beberapa bagian akan sangat panas, tapi di beberapa bagian lain akan ada curah hujan gitu. Orang di Manado atau Sulawesi Utara yang sempat kita tahu bahwa ada kemungkinan pergerakan udara di atas torang itu memungkinkan dia menangkap air. Sampai kemudian torang beberapa bulan atau setahun 2 tahun belakangan ini tidak terlalu mengkhawatirkan soal panas, soal kekeringan. Nah, kita mau balik ulang semuanya di World Water Forum tadi. Torang kalau di World Water Forum itu yang suara lokal dari Indonesia enggak terlalu banyak yang ikut. Manado adalah salah satu yang nggak terlalu banyak itu yang ada ikut. Gitu. Nah, orang cuma menyuarakan sebenarnya yang harus disuarakan oleh dunia. Satu-satunya cara untuk menangkap air adalah tanam pohon. Gitu. Nah, sekarang kecenderungan menanam pohon di Indonesia adalah dapat bibit 100.000 batang pohon, kemudian ada kegiatan menanam, habis tanam, bawa foto, udah pulang. Apakah dia mau jadi itu pohon atau atau tanam orang itu? yang melakukan penanaman dia nggak mau peduli, mau jadi nyanda, terserah. Yang penting kita suka bawa foto. Gitu. Nah, dalam rangka berarti kan? Iya, dalam rangka. Nah, di torang menyuarakan begini, kalau menanam pohon itu pastikan nyanda cuma sampai di tingkat semai. Tingkat semai itu DP batang cuma paling besar kita pe jempol. Nah, yang torang mesti pastikan kalau torang tanam pohon, itu pohon mesti sampai di tingkatan tiang namanya. Tingkatan tiang itu ya sama dengan kita pe tangan lah. Gitu. Nah, itu soalnya nak mengkhawatirkan. Iya. Nah, Om Dentar kalau balik lagi ke kondisi koala, kan yang dapat lihat dengan mata yang dapat lihat dengan mata koala bermasalah itu atau sungai bermasalah itu kotor. Sebenarnya kotor, maksudnya dalam pengertian nyanda bening DP warna air, keruh. Iyo, kabur DP coklat, PC. Memang itu memang masalah. Kasat mata badan air itu keruh, itu penanda bahwa itu air soalnya sehat. Salah satu. Iya. Gitu. Tapi kemudian kan kalau memang memastikan dia betul-betul tidak sehat, mesti ada namanya uji air. Secara sederhana kalau orangnya tidak perlu nge-lab, itu air dapat lihat BPC toh. Gitu. Pertama yang bisa orang lakukan adalah ambil itu air, kemudian orang bau. Oh iya. Bau pekat berarti satu tidak sehat. Atau begitu orang ambil kong dia orang pici-pici begini yang dia rupa baminya. Pakat. Baminya. Oh, baminya. Dia tidak kesat dong baminya. Itu salah satu juga indikasi itu. So banyak campuran bahan-bahan. Iya. Tapi ada hal-hal yang kasat mata yang tidak terlihat, itu justru paling mengkhawatirkan kalau di badan air. Yang indikasi paling sering orang pakai itu adalah E. coli. Apa itu? E. coli itu bakteri. Bakteri dari feses paling banyak itu. Nah, Das tondano, dalam hal ini koala tondano yang dari, kalau Manado konteks Manado, yang dari Kairagiweru sampai atau jembatan interchange ke atas sedikit toh. Kan ada jembatan toh. Ya, yang di Kairagi itu. Dari Kairagi sampai ke arah Sindulang itu sangat tidak direkomendasi untuk jangankan ngana batobo, pegang pun soalnya tidak direkomendasikan. Karena DPO coli itu lebih dari 14.000. Apa DP tanda itu? Maksudnya apa berbahaya? Iya, itu di atas ambang batas toh. Kan karena indikasi sederhana gatal-gatal, iritasi. Karena ada buangan-buangan limbah yang dari atas-atasnya yang semua muaranya ke danau. Bayangkan hari ini kalau orang pergi di jembatan Megawati, kalau air ada banai sedikit, tuh air banai sedikit maksudnya air naik dong bilang tuh. Iya, air pasang. Lihat di bawah jembatan Megawati ada anak-anak Sindulang yang masih jabat tobos itu. Itu muara itu dia. Semua E. coli ada. Semua ada tergabung di situ. Kalau orang mau mandi di situ dan itu anak-anak. Iya. Gitu. Jadi
ujungnya tetap ke kesehatan keluarga. Ya. Nah, itu mungkin yang besar-besar kan. Kalau di sungai-sungai yang lain ya soal tercemar limbah, tercemar sampah itu umum toh di Indonesia umum. Nah, sekarang bagaimana atau mungkin Bung Denter punya informasi tentang upaya-upaya atau geliat-geliat dari para orang yang peduli, orang Bung Dentar dan kawan-kawan lah, ada komunitas kah atau organisasi atau apa? Kalau untuk itu ujungnya akan ke soal edukasi tuh, penyadaran, kasih tahu ke masyarakat supaya dia jaga. Tapi kemudian ketika dia jaga, dia akan memperoleh manfaat dari dia jaga. Ya. Nah, di Sulawesi Utara kita salah satu dari 3 orang di Sulawesi Utara, 2 orang nantilah disebutkan sebentar. Orang petugas itu adalah umpama kita aja nih. Gitu. Kita petugas itu datang ke masyarakat yang ada sungainya, gitu. Kemudian bercerita dengan dorang bagaimana caranya supaya dorang jaga sendiri dorang pekuala. Ya. Biasanya masyarakat akan bilang, "Kau orang mau bikin apa? Cuma mesti bersih-bersih." Ya. Gini. Pertama tentu mendorong-dorong supaya nggak usah buang sampah di situ, jangan buang limbah di situ, sabun dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian setelah itu, abis itu mau bikin apa? Begitu. Ya. Gitu. Jadi akhirnya dorang harus mendapatkan manfaat dari giat dorang menjaga tuh. Nah, makanya di Sulawesi Utara, salah satu di Sulawesi Utara dan di beberapa daerah lain di Indonesia, didorong namanya komunitas peduli sungai. Kalau di Sulawesi Utara, waktu kita pertama kali aktif menerjunkan diri di dunia kekualaan, Terjun di kuala. di aktivitas itu 2015 dia komunitas itu nyandak lebih dari 3 malah. Nah, sekarang 2024 berapa? Mendekati 50. 49. Oke, kalau kegiatan-kegiatan dari pegiat, pelestari ataupun para orang-orang yang peduli sungai, komunitas-komunitas peduli sungai ini apa saja yang sudah yang tadi yang dari 5 komunitas sekarang hampir 50 itu. Sejauh ini memang kalau Sulawesi Utara kan masih terus terang masih belum seberkembang teman-teman di Jawa atau Sumatera atau Bali gitu. Walaupun ada beberapa teman komunitas juga yang mau melakukan hal-hal yang lebih inovatif. Kebetulan teman-teman ini kita juga bantu mendampingi dorang. Jadi bukan cuma bikin bersih kuala tuh sama yang tadi bilang tuh. Artinya, kalau bikin bersih, dorang ada beberapa teman bilang, orang kalau bersih-bersih kuala terus orang bukan dinas lingkungan hidup. Gitu. Tapi tetap dorang mesti kasih bersih gitu. Ujungnya tetap dorang mesti kasih bersih gitu. Nah, kegiatan-kegiatan inovatif itu biasanya itu teman-teman bikin itu di festival. Festival. Jadi festival sungai. Semacam kampanye, sosialisasi kampanye ya. Festival sungai itu cara memandang festival kan kalau di pemerintah kan itu adalah namanya juga festival, Kang. Festival itu adalah pesta, hura-hura dan seterusnya gitu. Tapi di konteksnya teman-teman KPS, festival itu sebenarnya adalah di penguatan kapasitas masyarakat. Sebelum atau sesudahnya kasih masuk soal edukasi, jangan buang sampah, jangan potong kayu begini, jangan potong pohon di badan sungai, jangan kasih berdiri jangan kasih berdiri WC apung di situ dan seterusnya. Di Sulawesi Utara ada beberapa festival yang terkait sumber daya air atau sungai yang dibikin dan itu sedikit mengubah cara pandang orang terhadap begitu ketika tuh pelestarian gitu. Lagi-lagi kalau dari kita mengedukasi masyarakat itu harus ulang terus sampai dorang pastiu. Yang sampai di satu titik dorang akan bilang, "Sudah, tak tahu apa yang mau bilang."
Ya. Gitu. Tapi kan kemudian mengubah perilaku terhadap apa yang selama ini dorang enak baking, yang penting kan taruh di tas plastik merah, kong Putar-putar. terputar Lego itu nanti jam 10 pagi, 10 malam atau pagi-pagi jam ampa. Sampah PP plastik ini dia sudah situ, baru kelar bersih tadi pagi. Nah, kalau kita lihat referensi kan, lihat berita ada di daerah-daerah yang DP koala itu justru jadi tempat wisata, jadi bersih. Bahkan di negara mana tuh yang naik pakai perahu itu, Venesia. Gondola ya. Yang gondola di mana itu? Di mana itu kita? Venesia tuh kan? Venesia. Nah, mau jadi begitu itu mimpi atau mimpi yang jauh atau mimpi yang dekat? Boleh orang mencapai di sini, harusnya bisa. Kalau menurut kita nih, sebenarnya itu mimpi itu kalau diimplikasikan konsisten dong tuh semua pihak dan konsisten melakukannya. Kan visi ke situ ujung-ujungnya kan tetap pemerintah yang jadi apa ya? Jadi yang jadi pembuat kebijakan toh. Nah, dorang visi sebenarnya kalau umpama Manado, so ada visi bagus sebenarnya. Kalau dulu kan ada Manado Waterfront City toh. Iya. DP visi so bagus, tapi DP implementasi belum. Itu nggak sama sekarang sekali. Itu koala tetap masih jadi dapur, masih jadi buangan, masih jadi belakang rumah, bukan teras depan. Kan Waterfront City itu artinya tuh rumah. Iya. Tuh koala itu diperlakukan sebagai halaman depan, bukan tanpa buang-buang sampah. Nah, kalau menurut kita sih, kalau pemerintah konsisten, masyarakat konsisten, semua yang harusnya dorong bilang stakeholder itu konsisten, itu bukan mimpi semuanya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau di Festival Bumi Kilu tahun 2022, Kelurahan Paniki 1. Orang dan teman-teman di komunitas itu ada namanya komunitas peduli sungai 81 Kilu. Oh, siapa kasih nama begitu ya? 81 kita pikir tadinya itu nomor rumah. Ternyata bukan. Ternyata 8 itu adalah sebuah kegiatan. Kalau 8 kan nyanak mau putus toh dia. Iya, tersambung terus. 81. Dia pe filosofi, dia pe kegiatan itu harusnya nyanak boleh berhenti. Dan itu dong saya lakukan sejak 2013. Apa? Baking festival koala, festival sungai. Pelestarian sungai di situ. Itu. Tapi cuma sepanggal itu, cuma mungkin radius 200 meter ke atas, 200 meter ke bawah. Gitu. Bersih. Itu salah satu koala paling bersih di Manado, itu di Kilu. Oh, begitu ya. Oh, menarik juga. Nanti saya ke sana pemirsa ya. Jadi waktu dorang melakukan itu 2022, dorang bikin satu kegiatan Festival Bumi Kilu. Dia tema wisata koala ramah anak. Oke. Gitu. Jadi dorang punya cara pandang bahwa ini koala bersih, harusnya orang boleh jadi alternatif wisata kota dan di situ, dan ini masih layak untuk orang Pasiar Akang. Menarik juga ini kalau koala Kilu boleh jadi salah satu contoh, artinya koala yang bersih, paling bersih di salah satu yang paling bersih di Manado kan. Saya juga pernah lihat di sosmed itu ada kan 81 komunitas 81 apa itu. Pokoknya ada, saya pernah lihat di Facebook itu ada. Nah, kegiatan-kegiatannya mungkin ada salah satunya tempat baca buku. Iya. Ternyata yang menginisiasi kegiatan pelestarian di situ justru adalah komunitas motor. Oh, mulai dari hobi motor. Komunitas motor klasik. Iya. Salah satu di situ kan juga yang sekarang dia jadi komunitas peduli sungai, dia juga pegiat motor klasik toh. Oh. Awalnya memang bersih koala. Oh. Gitu, bersih koala karena masih bagus tuh koala di situ. Iya. Nyoba orang bersih-bersih koala. Nah, setelah dorang bersih-bersih, dorang mandi. Di kegiatan berikutnya, dorang bawa dompet anak-anak, gitu. Mandi di koala. Mandi koala, tapi di situ kan dia batu-batu koala kan bersih-bersih toh. Jadi dorang ada kegiatan susun-susun batu. Bukan bendung, tapi membuat dia bendung sepanggal setengah-setengah, kemudian dia jadi beriak toh, jadi riak. Akhirnya itu seperti jadi kegiatan rutin walaupun tidak tiap tahun. Nah,
itu kan komunitas motor klasik itu kan dari berbagai penjuru, Iya. bukan cuma yang tinggal di Kilo. Iya. Nah, sekarang terbawa ndak itu, terpanggil ndak itu yang di sekitar masyarakat di sekitar Kilo itu, di sekitar Kuala Kilo itu. Iya, nah berangkat dari situ, kemudian pelan-pelan teman yang satu ini dia kan punya garasi kecil. Nah, Dia awalnya kan dia menyimpan barang-barang vintage, tapi kemudian dia mengembangkannya dengan menaruh buku. ya. Akhirnya di situ dia kasih nama Rumah Baca Kacino. Tapi itu akhirnya jadi menarik. Nah, 2019 kita karena kebetulan Batamangling kita coba tanya, mau ndak ngoni mengembangkan ngoni keberminatan terhadap sungai itu Ya. menjadi komunitas peduli sungai. Oh. Nah, Sebelumnya belum dinamakan komunitas Belum. peduli sungai. Iya, iya, iya. jadi justru komunitas peduli sungai bukan untuk klub motor. So, masyarakat di So sekitar masyarakat situ. situ. Oh, mantap. Jadi itu kan lingkungan 5 Kelurahan Paniki 1. Jadilah itu satu lingkungan itu walaupun tidak semua. Jadi walaupun tidak semua di beberapa orang di situ menjadi komunitas peduli sungai 81 kilo. Iya. Nah, dorang kegiatan satu memang ada bersih sungai. Tapi ada juga kegiatan di awal-awal karena ada bangunan ikonik di situ yang dorang selalu backing. DP nama Jembatan Bulu. Oh. Dorang pasti akan backing Jembatan Bulu. Lah, Jadi seberapa kali backing tuh jembatan Bulu itu? kalau nggak salah ini yang kelima, Sah. Kalau dorang backing festival Kong jadi tanpa foto itu kan pasti kan? jadi ikonik, no? Nah, Gitu. Ya, jadi wahana selfie. Nah, kemudian bikinlah kegiatan-kegiatan yang lebih coba dikembangkan. Yang 2022 itu ada workshop bikin pelatihan membuat ekoenzim ke dorang. Itu Kemudian ada bedah buku. Ya. Apa lagi ya? Dan yang tadi kita bilang mengedukasi dengan senang-senang. Ya. Datanglah teman-teman yang dorang juga ternyata penggiat motor klasik, yang teman-teman yang dari Koplo Syndicate. Ya. 2 tahun musik lalu. ya. Musik. Grup musik. 2 tahun lalu. Nah, mudah-mudahan bikin konser di situ. Ya, bikin konser. Oh. Ada bawa oto musik namanya Surya Nation. Taruh di situ, kemudian mereka bersenang-senang, tapi ujungnya tetap ada edukasi tentang menjaga sumber daya air dan melestarikan lingkungan. Ya. Saya ingin bertanya ke apa istilahnya idealismenya Bung Dentar. Seberapa yakin misalnya upaya-upaya yang tadi muncul secara inisiatif dari komunitas, bahkan yang sebelumnya bukan komunitas peduli sungai, kemudian berkumpul dan jadi seberapa optimis? Tunggu, kita sebelum bicara seberapa optimis, 50 itu kalau menurut kita itu masih sangat sedikit. Oh, sedikit? Sangat sedikit. Kurang justru. Sangat kurang. Idealnya per 2 kilometer itu ada satu komunitas. Betul, supaya dia Gitu. tak sambung jadi bersih semua kan. Pertanyaannya siapa yang mau dampingi dorang gitu. Hmm. Karena nyak semua masyarakat punya keberminatan terhadap itu, terhadap melestarikan sungai secara konsisten. Akhirnya orang akan menemukan itu. Ya. Kalau sekarang orang bikin acara. Bagi peklar acara masih mau enggak ngoni mau jaga? Lanjutkan. Belum tentu. Oh. Sekarang Ya. itu dari 50 itu 20-an hampir 30 itu ada di Manado. Kan Kuala bukan cuma di Manado, di Boltim ada, di Bolmong ada, di Sangir. mana? Sangir ada, di kecuali Siau yang kalau cuma ada kalau Ujang. Nah, seberapa optimis itu kalau menurut kita kita optimis dengan masyarakat ingin menjaga sumber daya airnya. Harusnya ada penggerak atau pendamping. Sejauh ini pendamping itu nyendak lebih dari 5 orang. Di Bung Sulawesi Dentar Utara. salah satu. Oh. Gitu. Nah, siapa yang istilahnya siapa yang bentuk itu pendamping itu? Nyendak ada. Inisiatif sendiri. Itu bukan cuma soal inisiatif, tapi soal apa ya? Maksudnya Bung Dentar, maksudnya tak pikir kita jo mau Jo mau memberi diri tuh kita Iya. jo. Kita jo mau. Itu tuh orang minta mau dapat secara materi, mohon maaf, maksudnya minta mau siapa mau gaji.
Kalau ini mau menajam ke pribadi, itu adalah kita pilihan pelayanan. Gitu. Kita nyanda melayani itu karena dia agama ini, bukan itu, gitu. Tapi kita pilihan pelayanan itu kan melayani nyanda harus ada di belakang mimbar atau bilang. Iya. Gitu. Kalau beberapa teman yang mengerti, sudah itu dia pilihan pelayan yang sepele pada dia, begitu. Memang begitu dia, gitu. Iya. Kalau kita mau bikin kegiatan di satu kegiatan, artinya kalau keyakinan keimanan itu ladang pahalanya di situ. Iya. Kita akan bikin apa dulu, kemudian cari biayanya untuk membiayai itu kegiatan itu. Harusnya kalau ada yang berpikir tentang pembiayaan, Bung Dentar cuma fokus untuk berkegiatan, harusnya bisa lebih cepat mau kasih banyak tuh komunitas peduli sungai, Kang. Nah, tapi kembali lagi ke soal optimis kita tetap optimis. Tapi apakah itu cuma ada berputar-putar di kita pikiran kan kita tidak tahu. Atau mau jadi kenyataan. Nah, dia bisa jadi kenyataan kalau menurut kita, tapi upaya pelestarian itu tidak semudah orang membalikan telapak tangan. Betul. Tiba-tiba begini sudah jadi nyanda. Iya. Kita kasih contoh teman-teman yang di Kilo itu. Kilo 2019 itu pertama kali diinisiasi sebagai komunitas peduli sungai. Sampai hari ini kita masih batamang dengan dorang. Mendampingi. Ya. Ada teman juga yang dari Kema, Mama toh. Kita mendampingi teman-teman di Kema. Sekarang 2024 ya katakanlah 4 tahun. Ya. Dan nyanda ada satu udah bilang, tuh Dentar itu nyanda ada yang jaga gaji pak dia. Bung Dentar bikin proposal enggak? Di beberapa kegiatan kita harus menyiapkan itu. Oh iya. Gitu. Dapat sponsor pemerintah swasta? Sejauh ini yang merespon masih tetap teman-teman di Balai Wilayah Sungai. Instansi pemerintah berarti ya? Ya. Karena mungkin itu ada di apa ya? Di ada kewajibannya dia yang namanya GNKPA, Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Ya. Saya juga pernah dengar ada yang namanya Forum Daerah Aliran Sungai, Forum DAS. Bung Dentar tahu itu? Tempat berkumpul, tapi namanya juga forum, dia kalau Forum DAS kan itu dia wadah konsultatif toh. Oh. Jadi dia berkumpul, kemudian dia bicara, dorang berdiskusi, kemudian dia memberikan rekomendasi. Jadi hadirkan masalah-masalah di situ, baru DP jalan keluar apa, solusinya apa. Iya. Rekomendasi apakah itu dikerjakan bersama atau dikerjakan oleh instansi tertentu. Kan forum berarti kan berkumpul. Nah, doang jaga berkumpul itu tiap apa? Harusnya itu kalau tidak salah harusnya dia per 3 bulan. Gitu. Bung Dentar dapat undang. Terakhir kita dapat undang. Bung Dentar bicara apa? Kalau dapat undang, bilang apa di situ? Apa yang Bung Dentar sampaikan di forum daerah aliran sungai itu? Kita masih tetap konsisten bahwa untuk memperkuat kemampuan tanah menahan air ya tetap memperkuat tanam pohon. Ya. Tapi kemudian ada keluar itu di rekomendasi forum, pasti keluar itu. Pasti ditulis itu tanam pohon, salah satu rekomendasi. Itu kan sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin, tapi ternyata tidak dimonitoring. Oh, itu lagi Kang. Cuma tanam habis itu foto kelar. Gitu. Mau jadi kan Anda terserah. Padahal kan seberapa berhasil orang menanam pohon adalah seberapa banyak pohon yang jadi toh. Ya. Gitu. Kemudian menjadi tutupan hijau. Ya. Kalau dia forum kegiatan menanam itu sudah dilakukan 10 tahun, minimal ada, kalau dia tanam 100.000 lah. Kalau dia jadi kemampuan jadinya 50%, berarti harusnya minimal ada 50 batang pohon yang berdiameter 30 cm yang berdiri. Harusnya. Betul. Tapi kan ada di monitoring. Itu di tingkatan pemerintah. Kalau di tingkatan yang lebih lain lagi, umpama di teman-teman penggiat lingkungan, atau kalau orangnya punya cara pandang yang sama aja. Nah, Bung Dentar, selain forum bacerita kemudian melahirkan poin-poin rekomendasi,
ada forum-forum apa lagi yang sepengetahuan Bung Dentar ini yang ada di daerah ini? Ada sebenarnya kekuatan besar yang selama ini diabaikan. DP nama Forum Komunikasi Pencinta Alam. FKPA Sulut. Kalau di Manado ada FKPA. Selama itu ada tuh organisasi. Selama sekali. Sekarang dia seumur 20 tahun 25 tahun kalau nggak salah. Tapi itu dia FKPA dia lebih banyak bicara kalau kemudian ada bencana. Dia fast respon dorang. Baru ada istilah yang kita pernah dengar, bencana ekologis. Bencana ekologis itu kan yang so laten, dan bencana laten yang misalnya semakin pohon-pohon semakin sedikit, kemudian di pegunungan atau di pebukitan itu banyak pohon rubuh, bapele di Kuala lama-lama jadi bendungan tidak sengaja, kemudian jadi banjir bandang dan lain sebagainya. Itu kan bencana-bencana ekologis yang harusnya juga ada forum tersendiri yang memprediksi jangan nanti terjadi misalnya banjir bandang atau apa. Yang kebetulan ada teman juga yang ikut, Eliana namanya, dia membawa isu soal peran orang muda terhadap mitigasi bencana. Iya. Jadi mitigasi itu sebenarnya jauh lebih penting sebenarnya daripada ketika bencana. Iya. Jadi mengantisipasi bencana dari jauh hari. Nah, di sini ada di Sulawesi Utara ada forum yang khusus bicara-bicara itu. Kalau menurut kita ya, karena sejauh yang kita pandang ya, itu tadi FKPA. Forum. Tapi konteks teman-teman FKPA masih di soal kalau bencana mau bikin apa. Iya. Padahal bicara mitigasi itu juga tidak kalah penting. Betul. Nah, mitigasi kan itu pertama adalah butuh energi yang lebih besar toh sebenarnya. Iya. Karena dia harus spare waktu, spare tenaga untuk mengedukasi masyarakat. Kalau datang lebih dari 2 jam hujan, kemudian air naik tiba-tiba, siapa mau bikin apa, begitu. Begitu mau usikan, tahu mau kemana, evakuasi. Kan sejauh ini yang orang lakukan adalah ketika bencana datang tiba-tiba tuh semua gitu. Kacau beliau. Langsung kacau beliau. Hasilnya ini bencana ini kan terukur kan sebenarnya. Sedangkan BMKG boleh prediksi itu. Iya. Itu curah hujan apa semua boleh. Kecuali earthquake nih. Yang apa itu? Yang bencana? Gempa. Oh iya. Tapi maksudnya yang berupa banjir kan terukur itu. Iya, harusnya bisa diprediksi. Mau banjir mau prediksi mau air mau naik berapa tinggi pun terukur itu tuh. Oke, yang terakhir kita mau balik ke personalnya Bung Dentar. Sampai kapan mau bergiat untuk terutama kegiatan-kegiatan peduli sungai ini yang istilahnya tidak digaji, nyandak siapa yang suruh, nyandak siapa yang fasilitasi. Sampai Tuhan suruh berhenti. Kan begitu. Ya. Kalau Tuhan bilang sudah, boleh gitu. Tapi kalau sejauh kita pikir itu harus tetap dilakukan, kita akan tetap lakukan. Lagi-lagi kalau mau balik lagi tadi, itu adalah pilihan pelayanannya si Dentar. Ya itu dia pilihan pelayanan. Kalau dia rasa dia harus berhenti melayani, mungkin Tuhan bilang berhenti jadian. Ya. Bukan. Maksud saya pertanyaannya begini. Kan ada konsep kalau misalnya kondisi begini masyarakat kondisi ideal, kesadaran begini, kita boleh istirahat. Iya. Atau backing lain. Sepanjang pengetahuan saya punya banyak minat, bahkan fotografi gitu. Atau selama ini bisa istilahnya mengkolaborasikan ataupun menjalankan semuanya itu secara bersama. Misalnya hobi fotografi dengan kegiatan pecinta alam itu, pecinta lingkungan itu jalan. Walaupun mungkin tidak jalankan bersamaan, tapi masih bisa dijalankan semua. Gitu. Kalau kemudian dia bilang berhenti, mungkin kalau seperti itu, kalau kondisi idealnya tercapai di satu masyarakat, satu community, kita akan pindah di tempat yang lain.
Oh iya, masih dengan konten yang sama. Karena si peduli sungai tapi di titik yang lain. karena kalau baca cerita konteks sungai kan ada hulu, Iya, panjang. tengah dan muara atau Iya. hilir. Jadi kalau mau mulai dari mana? Kalau orang mau mulai dari muara, dari bawah, berarti ada di atasnya yang orang Ah, mesti dorong lagi. Lanjut Kemudian pindah lagi di atas sampai kemudian selesai. Nah, selesai itu kapan kan kita nggak tahu. Iya. Apakah kita yang lebih dulu selesai atau orang lebih dulu selesai? Gitu. Kalau regenerasi, misalnya Bung Dentar mempersiapkan misalnya teman-teman yang ada berapa Dentar di Sulawesi Utara? Artinya ada berapa orang sosok semacam Bung Dentar yang nothing tulus tiap hari berpikir dan bahkan bertindak untuk penyelamatan atau pelestarian sungai. Kita kira keinginan untuk melakukan hal yang sama teman-teman punya keinginan. Iya. Gitu. Memberi diri itu lebih sedikit lagi. Tapi mungkin biasanya teman-teman yang sejauh ini terkoneksi dengan kita itu masih terkendala lagi-lagi soal waktu, no. Ya. Yang betul-betul semangat sekali itu agak arogan kita mau bilang ya cuma 2 orang. Dan orang kita pemikiran kita belum menemukan yang betul-betul mau, karena kan sekarang mikirnya banyak toh. Dia ada 4 orang, 5 kita, saya, Nyaku, diriku. Oke, berarti pertanyaan berikutnya adalah apresiasi. Bung Dentar pernah dapat misalnya tiba-tiba instansi hubungi dicalonkan untuk dikandidatkan untuk mendapatkan penghargaan apapun. Kan banyak kita tahu penghargaan di bidang lingkungan itu kan? Belum sih. Berarti apresiasinya belum ada atau ada dalam bentuk yang lain kan, bukan cuma penghargaan yang piala-piala itu yang Enggak ada. semacam Kalpataru. Justru kita dan beberapa teman yang mau menginisiasi untuk memberikan penghargaan kepada orang juga bikin DP apresiasi. Betul. Ada DP nama tertentu. Itu penting ya. Salah satu misalnya berguna itu untuk memberikan apresiasi. Kalau menurut kita itu bukan kita nih. Gitu. Bagi orang lain mungkin itu motivasi untuk tetap yang itu tadi orang mendorong untuk tetap konsisten menjaga dorang bahwa sangat berarti sekali ngana tindakan ini cuma menjaga 100 meter atau 50 meter juga ngana jaga mengapresiasi itu bahwa kan banyak orang yang butuh apresiasi ya. Kalau kita mungkin butuh diapresiasi tapi nggak butuh amat kan. Kita yang justru ingin memberikan apresiasi ke teman-teman yang mau konsisten entah itu individu atau masyarakat atau instansi yang mau tetap konsisten didorong jalur pikir menjaga dan melestarikan. Dulu itu kan bermanfaat menurut bermanfaat ya. Satu mungkin dari dianya bermanfaat. Kalau dari yang Kalpataru mungkin dia akan dapat 1 pengakuan itu, 2 ada pembinaannya kalau ada gitu. Iya. Tentu juga menjadi kebanggaan. Orang bangga juga kan butuh orang bangga. Betul. Gitu. Nah di skala daerah dulu kan pernah ada yang tuh kalau nggak salah dong Jamal pernah bikin itu. Yayasan yang Lestari Award itu yayasan Lestari. Iya. Dulu saya tergabung di situ. Itu kan harusnya kalau di tingkatan lokal kalau masih boleh mau backing lagi, orang mengambil ide itu kita dan beberapa teman kita acuan itu 1 Kalpataru, 2 Lestari Award. Orang bikin lagi yuk di tingkatan daerah supaya orang mendorong di sini untuk tetap menjaga itu. Mudah-mudahan tahun depan seboleh orang awarding yang orang mengapresiasi kerja-kerja lingkungan yang dilakukan teman-teman di Sulawesi Utara. Saya pikir kata yang tepat itu kebanggaan. Artinya diapresiasi begitu. Nah, ketika ngoni lihat bersih itu ngoni pekuala bangga. Nah, itu kan harusnya juga
Ya. Bisa dimulai dari situ kan, begitu. Bukan hanya penghargaan besar. Nah, selama ini sudah diupayakan itu. Sejauh ini yang selama ini kita coba dampingi ada teman-teman di KPS di Kema. Dorang seperti biasa didorong untuk menjaga dan melestarikan dorang pe sungai sendiri. Ya. Tapi kemudian lomba KPS tingkat nasional. Oh, ada ya? Iya. Oh. Dorang dapat ikut yang di Kema itu diikutkan. Jadi kan mengambil di Sulawesi Utara 1, mengambil di Sulawesi Selatan 1, di beberapa. Jadi kompetitornya ada 38 daerah. Provinsi. Uh-uh. Mewakili Sulut. Jadi yang Sulut. Komunitas peduli sungai Kema itu Firdaus Kema. Mewakili Sulut. Mewakili Sulut. Ikut kompetisi di mana? Di untuk seluruh Indonesia. Oh iya. Dia dapat. Dorang datang nilai atau kirim video? Dorang dibikinkan kegiatannya apa, videonya apa, presentasikan apa yang ada backing selama ini. Kemudian diverifikasi datang ke sini. Oh, ada betul kan begini sampai di ujung. Oh, yang tim penilainya datang. Iya. Ujungnya dorang dapat peringkat 6 tingkat nasional. Wah. Gitu. Itu kebanggaan luar biasa untuk masyarakat Kema dan Sulawesi Utara itu ya. Iya. Nah, kalau yang kita pernah dengar ada sekolah koala namanya. Ada berapa sekolah koala di Sulawesi Utara? Sekolah koala kan itu sebenarnya kalau di yang tadi yang kita bilang di Dirjen SDA yang tuh GNKPA tadi. Sekolah koala Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Sekolah koala sebenarnya mirip saja dengan KPS yang komunitas peduli sungai. Tapi itu program ya? Tapi menamakan diri sebagai sekolah sungai. Nah, di Indonesia dikenal sebagai sekolah sungai. Di Sulut sekolah koala. Di Sulut ada 2 sekolah sungai di Bitung. Gitu. Di Bitung. Di Bitung cuma di Bitung. Cuma di Bitung. Namanya sekolah sungai. Oh iya. Gitu. Di Manado menamakan diri sebagai sekolah koala. Kemudian datanglah satu komunitas anak-anak namanya sekolah koala Kema. Oh. Gitu. Yang Firdaus itu. Firdaus, orang membentuk anak-anak menjadi koala Kema. Baik. Bung Dentar, terima kasih, dan pemirsa, saya tidak akan membuat kesimpulan karena banyak hal yang sudah dibicarakan. Yang pasti kepedulian dari satu Dentar atau satu Bung Dentar ini harusnya juga menginspirasi banyak orang, dan kemudian kepedulian itu akan menjadi masif, dan tentunya kembalinya juga kepada torang. Semoga tentunya bermanfaat bagi pemirsa yang menonton podcast Baku Muka di TVRI.